Halo teman-teman, hari ini gue mau bahas satu hal yang jujur ya cukup nyentil dan bikin kita sadar bahwa praktek bisnis modern sangat bersinggungan dengan konsep muamalah dalam Islam. Dan yang bikin tambah menarik ada loh satu kasus yang lagi ramai, yaitu Riza Chali dan anaknya yang jadi penjamin sebesar 92 juta dolar untuk PT Orbit Terminal Merak atau OTM. Konsep ini bikin banyak orang bertanya, sebenarnya konsep penjaminan kayak gini tuh aman nggak sih dalam Islam dan bagaimana hukumnya? Nah, di video kali ini gue bakal kupas tuntas tentang kafalah dalam konsep fikih muamalah dan bagaimana Riza Khalid ini bisa jadi contoh nyata dalam dunia korporasi biar teman-teman nggak cuma hafal teori tapi juga paham konteksnya di dunia nyata. Oke, kita masuk pelan-pelan dulu ya. Kafalah itu apa sih? Simpelnya, kafalah itu penjaminan, atau bahasa orang sekarang itu kalau nggak bisa bayar, gue yang tanggung. Dalam buku-buku fikih klasik, kafalah itu disebut menggabungkan tanggungan seseorang ke tanggungan orang lain. Artinya penjamin itu bilang ke kreditur, santai kalau dia yang gagal, gue yang bertanggung jawab. Nggak ribet, sederhana, dan konsep ini ada pada ribuan tahun lalu. Sekarang kita masuk ke materi intinya. Kalau kita ngomongin tentang kafalah, ini bukan sekedar orang bilang, udahlah santai, kalau dia nggak bisa bayar, gue yang tanggung. Nggak sesederhana itu, dalam fikih semuanya punya struktur. Ada 5 rukun yang harus ada supaya penjaminan itu sah secara syariah. Yang pertama yaitu kafil atau penjaminan. Ini tuh orang yang bilang, saya ikut bertanggung jawab atas utang orang itu. Penjamin di sini harus balik, berakal, dan punya kemampuan untuk menanggung resiko. Ulama menekankan bahwa penjamin itu tidak boleh dipaksa, harus sukarela, karena kafalah itu prinsipnya tabaruk, tolong-menolong. Yang kedua yaitu ma'ful anhu atau pihak yang dijamin. Ini adalah orang atau entitas yang punya hutang. Dalam kitab fikih biasanya contoh yang diberikan adalah seseorang yang berhutang ke pihak lain. Kalau di konteks modern, perusahaan besar yang punya utang ke bank itu juga termasuk. Yang ketiga yaitu ma'ful lahu atau pihak yang menerima jaminan. Inilah krediturnya, pihak yang memegang hak untuk menagih. Dalam fikih, contohnya biasanya si A menagih si B, tapi dalam dunia perbankan itu kreditur bisa lembaga besar seperti bank, investor, dan lembaga keuangan internasional. Yang keempat yaitu ma'ful bih atau objek jaminan. Nah, ini penting banget. Objek jaminan harus jelas, pasti, dan tahu jumlahnya. Kalau objeknya samar-samar, kafalahnya akan cacat hukum. Yang kelima yaitu sigot atau pernyataan akad. Inilah unsur yang paling diremehkan. Sigot bukan cuma tanda tangan, ini adalah ijab kabul. Pernyataan setuju yang menunjukkan kalau penjamin menerima jaminan, kreditur menerima jaminan, dan objeknya disepakati. Nah, sekarang kita masuk ke kasus yang bikin heboh. Jadi gini, PT Orbit Terminal Merak itu butuh dana besar buat beli terminal BBM dari perusahaan Jerman Oil Tanking. OTM lalu ngajuin kredit ke bank sebesar 115 juta dolar dan BRI memberikan sebesar 92 juta dolar. Masalahnya, BRI nggak mau ngasih uang sebanyak itu tanpa jaminan yang kuat. Akhirnya dua orang masuk sebagai penjamin pribadi, yaitu Riza Chali dan anaknya Kerry Adrianto Riza. Ini bukan jaminan aset perusahaan, ini bukan corporate guarantee, tetapi ini garansi atau jaminan pribadi. Kalau OTM macet bayar, ya dua orang ini yang harus bayar. Saksi Tesalvia Riza dari BRI jelasin di persidangan, keduanya menjamin seluruh kewajiban kredit. Jika debitur gagal bayar, maka menjadi tanggung jawab pribadi. Dan ya, ini berat banget, karena nilainya 92 juta dolar, bukan angka yang kalau hilang bisa tidur nyenyak malam itu juga. Oke, sekarang yang paling penting, gimana sih fikih muamalah memandang hal ini? Mari kita cek satu persatu ya. Yang pertama yaitu kafil, penjamin yaitu Riza dan Kerry. Yang kedua, ma'ful anhu, pihak yang dijamin yaitu PT OTM. Yang ketiga, ma'ful lahu, penerima jaminan yaitu BRI.
Yang keempat, maf'ul bih objek jaminan yaitu sebesar 92 juta US dollar. Dan yang kelima yaitu sigot akad tertulis dalam perjanjian kredit yaitu ada dan tanda tangan. Secara fikih ini bentuk kafalah bilmal atau penjaminan harta. Dan mayoritas ulama sepakat hukumnya boleh selama nggak ada tambahan riba dan penjamin tidak menerima imbalan karena itu tabaru atau tolong menolong. Dalam konteks modern, personal guarantee itu digunakan untuk memastikan risk management dan secara fikih ini termasuk akad yang mubah. Jadi secara syariah itu sah, boleh dan sesuai konsep kafalah. Tapi yang jadi masalah itu hukum bukan akadnya, tapi konteks kasus korupsi yang menyertai. Pada akhirnya, kafalah mengingatkan kita bahwa setiap tanggung jawab punya konsekuensinya dan setiap keputusan punya dampaknya. Kasus penjaminan tadi cuma menunjukkan satu hal, hukum bisa berjalan, tapi etika selalu ikut bicara. Oke, itu aja dari gue, semoga bermanfaat bagi teman-teman dan sampai ketemu di video selanjutnya.